Selamat pagi kawan-kawan, para mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda membayangkan sesuatu sejenak. Bayangkan Anda sudah lulus, dan hari ini adalah hari pertama Anda bekerja sebagai pekerja sosial di sebuah desa terpencil di Gunung Kidul. Lalu seorang ibu datang kepada Anda. Anaknya putus sekolah dasar, suaminya sakit, dan mereka sekeluarga tidak terdaftar di BPJS. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda mulai? Apa yang akan Anda lakukan pertama kalinya? Nah, jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa Anda temukan hanya dengan niat baik. Anda butuh ilmu, dan ilmu itu adalah kesejahteraan sosial. Hari ini, kita akan membangun fondasi itu bersama-sama. Judul topik belajar kita adalah Kesejahteraan Sosial dari Makna Menuju Ilmu, Fondasi Wajib Praktisi Sosial Desa. Kita akan melihat bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya satu makna, melainkan banyak makna yang saling terhubung, dan bahwa di balik tiap makna itu ada pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang sangat serius. Penguasaan Anda pada jawaban pertanyaan ilmiah itu akan membuat Anda menjadi praktisi yang tajam, terukur, dan berdampak nyata. Nah, kawan-kawan, mari kita mulai yuk. Oke, teman-teman semua, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yaitu, apa sih kesejahteraan sosial itu? Kita tuh sering mendengarnya, tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu? Yuk kita tegaskan di awal, kesejahteraan sosial bukan konsep yang bisa dijelaskan dengan satu kalimat pendek. Ia punya banyak wajah, banyak makna, yang masing-masing muncul dari konteks yang berbeda. Dan kita, sebagai calon praktisi sosial, harus menguasainya. Bukan untuk hafalan ujian loh ya, tetapi karena saat di lapangan, kita akan berhadapan dengan kelima wajah itu secara bersamaan. Mari kita kenali satu persatu. Makna pertama adalah kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera, atau dalam bahasa Inggris disebut well-being. Ini adalah makna yang paling intuitif. Ketika kita berkata, keluarga itu sejahtera, maka kita sedang membicarakan suatu kondisi, yaitu kondisi di mana kebutuhan mereka terpenuhi. Bukan hanya terpenuhinya kebutuhan perut, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan rasa aman, terpenuhinya kebutuhan akan hubungan sosial yang sehat, terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan jiwa, dan terpenuhinya kebutuhan akan martabat sebagai manusia. Jadi, sejahtera itu holistik, mencakup dimensi fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi sekaligus. Makna kedua adalah kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Ini makna yang dominan di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di sana, ketika orang berbicara tentang welfare, mereka bicara tentang sistem layanan yang dibangun oleh negara, seperti rumah sakit, sekolah negeri, perumahan rakyat, jaminan sosial. Kita membicarakan kehadiran negara secara aktif untuk memastikan warganya terlayani. Ini yang kita sebut tradisi welfare state. Makna ketiga adalah kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial. Ini makna yang paling sempit dan paling politis. Di Amerika Serikat, kata welfare seringkali merujuk secara spesifik pada bantuan tunai untuk keluarga miskin. Dan sayangnya, kata itu sudah terlanjur berkonotasi negatif di sana. Seolah-olah penerima bantuan adalah orang yang malas kerja dan orang yang tergantung pada negara. Nah, ini penting untuk kita ketahui, karena stigma semacam ini juga ada di Indonesia. Kita sering mendengar komentar, dia itu orang PKH, pasti dia orang yang malas kerja. Nah, sebagai praktisi sosial, Anda harus bisa melawan stigma itu dengan pengetahuan yang benar. Makna keempat adalah kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana. Ini makna yang paling dekat dengan praktik kita sehari-hari sebagai praktisi. Dalam makna ini, kesejahteraan sosial bukan kondisi yang diam, bukan layanan yang pasif, melainkan sebuah gerakan aktif, sebuah usaha yang terorganisir yang dilakukan oleh individu, oleh lembaga, oleh komunitas, dan oleh pemerintah untuk mengubah kondisi sosial menjadi lebih baik. Program-program seperti program pemberdayaan desa, program pendampingan keluarga rentan, program rehabilitasi sosial, semuanya masuk dalam makna ini.
Dan makna kelima, yang paling sering dilupakan tapi justru sangat penting, adalah kesejahteraan sosial sebagai sebuah disiplin ilmu. Artinya, dia adalah sebuah bidang kajian akademis yang serius. Dia punya objek kajian, punya metode, punya teori, dan punya pertanyaan-pertanyaan ilmiah tersendiri. Dan inilah yang sedang kita pelajari bersama hari ini. Nah, kawan-kawan, mari kita ingat-ingat ya, 5 makna tapi 1 kesatuan, yaitu kondisi sejahtera, layanan sosial, tunjangan sosial, proses peningkatan kesejahteraan, dan ilmu kesejahteraan. Kelimanya saling menopang satu sama lainnya. Sekarang, saya ingin Anda keluar dari ruangan kuliah ini sejenak. Dan bayangkan sebuah desa. Sebut saja Desa Ngelipar, di Gunung Kidul. Di desa itu ada seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Cucunya merantau ke Jogja. Dia tidak punya penghasilan tetap, dan kondisi kesehatannya menurun karena kurang gizi. Coba kita baca situasi itu menggunakan kelima makna tadi. Pertama, dari sudut kondisi sejahtera. Nenek itu jelas tidak sejahtera. Kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi, jaringan sosialnya lemah karena hidup sendirian, dan martabatnya sebagai manusia yang lanjut usia sedang terancam. Kedua, dari sudut pelayanan sosial. Apakah puskesmas terdekat bisa menjangkaunya? Apakah ada kader posyandu lansia yang aktif mengunjunginya? Ini adalah pertanyaan tentang sistem layanan negara yang seharusnya hadir. Ketiga, dari sudut tunjangan sosial. Apakah nenek itu terdaftar sebagai penerima PKH atau bantuan pangan non-tunai? Kalau belum, mengapa? Apakah ada masalah pendataan? Atau memang ada stigma di desa bahwa minta bantuan itu status yang memalukan? Keempat, dari sudut proses terencana. Apa yang bisa dilakukan pekerja sosial, Karang Taruna, atau pemerintah desa untuk mengintervensi situasi ini secara terencana? Apakah ada program pendampingan lansia di desa itu? Dan kelima, dari sudut disiplin ilmu. Sebagai calon analis kebijakan atau pekerja sosial, Anda perlu bertanya, mengapa kondisi seperti ini masih terjadi? Faktor struktural apa yang menyebabkannya? Dan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencegahnya terjadi lagi? Itulah kekuatan kelima makna ini ketika bekerja secara bersamaan. Ia memberikan Anda kacamata lengkap untuk membaca realitas sosial, bukan hanya dari satu sudut, tetapi dari berbagai perspektif sekaligus. Mari kita ringkas bagian pertama ini. 5 makna kesejahteraan sosial adalah kondisi, layanan, tunjangan, proses, dan ilmu. Di desa, kelimanya hadir bersamaan. Dan seorang praktisi sosial yang kompeten harus mampu membacanya sekaligus. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan paling penting dari seluruh perkuliahan hari ini, yaitu mengapa ilmu kesejahteraan sosial lahir, dan lebih spesifik lagi, pertanyaan-pertanyaan apa yang menyebabkan lahirnya ilmu kesejahteraan sosial itu? Saya ingin Anda terlebih dahulu memahami satu prinsip dasar, yaitu prinsip dasar dari filsafat ilmu. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap ilmu lahir dari kegelisahan intelektual. Ilmu fisika lahir karena manusia bertanya, mengapa apel jatuh ke bawah? Ilmu kedokteran lahir karena manusia bertanya, mengapa orang sakit dan bagaimana menyembuhkannya? Dan ilmu kesejahteraan sosial lahir karena manusia bertanya, mengapa di tengah kemakmuran masih ada yang menderita, masih ada yang miskin, dan apa yang harus kita lakukan? Ada 6 pertanyaan fondasional yang melahirkan ilmu kesejahteraan sosial ini. Mari kita perdalam satu persatu, lengkap dengan contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan ontologis, yaitu, apa itu kesejahteraan sosial? Pertanyaan ini muncul karena ada berbagai pihak yang mendefinisikan kesejahteraan secara berbeda-beda. Ekonom bilang, sejahtera itu kalau pendapatannya tinggi. Dokter bilang, sejahtera itu kalau sehat. Ulama bilang, sejahtera itu kalau jiwanya tenang. Nah, dari berbagai ragam pendapat itu, ilmu kesejahteraan sosial muncul dan berkata, kita perlu definisi yang lebih komprehensif, yang mencakup semua dimensi itu sekaligus. Tanpa menjawab pertanyaan ontologis ini, ilmu kesejahteraan sosial tidak punya objek kajian yang jelas. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan normatif, yaitu
Seperti apa sih kondisi sosial yang seharusnya ada? Ini adalah pertanyaan etis dan filosofis. Setiap kebijakan sosial selalu mengandung nilai dan pilihan moral. Ketika pemerintah memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan, itu adalah keputusan normatif. Ketika kita bertanya, apakah semua warga negara berhak atas layanan kesehatan gratis, maka itu juga pertanyaan normatif. Dan di Indonesia, pertanyaan ini sudah dijawab sebagian oleh Sila kelima Pancasila dan Pasal 34 UUD 1945. Tapi, apakah implementasinya sudah mencerminkan nilai itu? Nah, itulah yang harus terus kita pertanyakan. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan kausal, yaitu mengapa sih masalah sosial terjadi? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diperdebatkan, dan jawabannya sangat menentukan arah kebijakan. Ada dua kutub besar dalam perdebatan ini. Kutub pertama berkata, kemiskinan terjadi karena individunya malas, tidak mau bekerja keras. Sedangkan kutub kedua berkata, kemiskinan terjadi karena sistemnya tidak adil, akses pendidikan tidak merata, lapangan kerja tidak tersedia. Nah, ilmu kesejahteraan sosial tidak memilih salah satu kutub secara dogmatis. Ilmu ini mengkaji keduanya secara empiris. Dan saat di desa, Anda akan terus-menerus berhadapan dengan perdebatan ini. Pertanyaan keempat adalah pertanyaan intervensi, yaitu apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Ini adalah pertanyaan paling praktis dan paling dekat dengan pekerjaan Anda sehari-hari nantinya. Dari pertanyaan inilah lahir berbagai metode pekerjaan sosial, yaitu pendampingan individu, kerja kelompok, pengorganisasian komunitas, dan advokasi kebijakan. Program PKH, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan perempuan desa, semuanya adalah jawaban atas pertanyaan intervensi ini. Pertanyaan kelima adalah pertanyaan institusional, yaitu siapa yang bertanggung jawab? Negarakah? Keluargakah? Pasarkah atau masyarakat sipilkah? Di Indonesia, perdebatan pada aspek kelembagaan ini sangat nyata. Ketika ada seorang lansia terlantar, maka siapa yang seharusnya merawatnya? Apakah itu tanggung jawab negara atau tanggung jawab keluarganya? Nah, pertanyaan ini melahirkan perdebatan tentang model welfare state, tentang batas peran pemerintah, dan tentang gotong royong sebagai nilai budaya yang perlu dibudayakan. Dan pertanyaan keenam adalah pertanyaan epistemologis, yaitu bagaimana kita tahu bahwa intervensi kita berhasil? Ini adalah pertanyaan yang membuat ilmu kesejahteraan sosial menjadi ilmu yang akuntabel dan terukur. Tidak cukup hanya berniat baik lalu kerja sembarangan. Tidak cukup hanya bekerja keras. Anda harus bisa membuktikan bahwa program yang Anda jalankan memang mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Dan untuk itu, Anda butuh data. Anda butuh metode evaluasi, dan Anda butuh indikator yang jelas. Itulah 6 pertanyaan yang melahirkan ilmu kesejahteraan sosial, yaitu pertanyaan ontologis, pertanyaan normatif, pertanyaan kausal, pertanyaan intervensi, pertanyaan institusional, dan pertanyaan epistemologis. Pahami kata-kata itu, karena itu adalah kompas intelektual Anda. Ayo kita perdalam dua pertanyaan pertama tadi, yaitu pertanyaan ontologis dan pertanyaan normatif, karena keduanya adalah fondasi bagi cara pandang Anda sebagai praktisi. Saya ingin menggunakan analogi yang sederhana. Bayangkan Anda adalah seorang dokter yang baru tiba di sebuah desa untuk memeriksa warga. Pastinya, hal pertama yang Anda lakukan adalah mendefinisikan apa itu sehat. Kalau Anda tidak punya definisi yang jelas, maka bagaimana Anda tahu siapa yang sakit dan siapa yang tidak? Nah, itulah fungsi pertanyaan ontologis bagi seorang praktisi sosial. Pertanyaan itu membantu Anda mendefinisikan apa itu sejahtera. Dan dari definisi itulah, Anda bisa mulai memetakan siapa yang sejahtera dan siapa yang tidak. Kalau Anda mendefinisikan kesejahteraan hanya dari sisi ekonomi, maka Anda hanya akan melihat kemiskinan material. Anda akan melewatkan warga yang secara ekonomi cukup, tetapi mereka terisolasi secara sosial atau mengalami tekanan mental yang berat. Itulah mengapa definisi holistik sangat penting. Sekarang, pertanyaan normatif. Ini lebih halus tapi sama pentingnya. Pertanyaan normatif adalah pertanyaan tentang nilai. Apa yang benar? Apa yang adil? Apa yang seharusnya? Dan di Indonesia, kita sudah punya dua pijakan normatif yang sangat kuat. Pertama adalah Sila kelima Pancasila,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini pendek, tapi maknanya sangat dalam. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial bukan privilege golongan tertentu, bukan hanya untuk yang tinggal di kota, bukan hanya untuk yang berpendidikan tinggi, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk nenek di desa Ngelipar yang kita bayangkan tadi. Kedua adalah pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini adalah mandat konstitusional yang sangat tegas. Artinya, ketika ada warga desa yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan, itu bukan hanya masalah sosial, itu adalah masalah konstitusional. Sebagai calon pekerja sosial atau analis kebijakan sosial, Anda harus bisa menggunakan pijakan normatif ini sebagai argumen advokasi. Ketika Anda mengusulkan program kepada kepala desa atau pejabat dinas, Anda tidak hanya berbicara atas nama kebaikan hati. Anda berbicara atas nama konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah perbedaan antara praktisi yang meminta-minta dengan praktisi yang berada dalam posisi kuat dan berdaya. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pertanyaan kausal. Dan ini, saya jamin, akan sangat mengubah cara Anda bekerja di lapangan. Pertanyaan kausal adalah pertanyaan mengapa. Mengapa si Budi putus sekolah? Mengapa di desa X tingkat kemiskinannya tinggi? Mengapa ibu-ibu di desa itu tidak memanfaatkan layanan posyandu? Kedengarannya ini seperti pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sangat menentukan apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Mari saya jelaskan dengan sebuah analogi medis. Bayangkan seorang pasien datang dengan demam tinggi. Seorang dokter yang terburu-buru langsung memberikan obat penurun panas. Dan demamnya memang turun. Tapi 2 hari kemudian, pasien itu kembali datang dengan kondisi yang lebih parah. Ternyata, demam itu adalah gejala dari infeksi yang jauh lebih serius yang tidak pernah diobati, karena dokternya hanya mengobati gejalanya, bukan penyebabnya. Kawan-kawan semua, kejadian seperti itulah yang akan terjadi ketika kita salah membaca pertanyaan kausal dalam pekerjaan sosial. Dan dalam ilmu kesejahteraan sosial, ada 2 perspektif besar yang saling berdebat tentang penyebab masalah sosial. Perspektif pertama disebut perspektif residual. Menurut perspektif residual, masalah sosial terjadi karena kegagalan individu. Si Budi putus sekolah karena orang tuanya tidak memprioritaskan pendidikan. Keluarga itu miskin karena malas bekerja. Nah, kalau perspektif yang Anda percaya, maka intervensi Anda akan berfokus pada pembinaan individu, memperbaiki individu seperti bimbingan karakter, pelatihan etos kerja, dan motivasi. Perspektif kedua disebut perspektif institusional atau struktural. Menurut perspektif struktural, masalah sosial terjadi karena kegagalan sistem. Si Budi putus sekolah karena sekolah terdekat berjarak 15 km dan tidak ada transportasi. Keluarga itu miskin karena lahan pertanian mereka tidak produktif akibat kekeringan yang tidak pernah ditangani secara sistematis. Nah, kalau perspektif struktural ini yang Anda percaya, maka intervensi Anda akan berfokus pada perubahan struktural, seperti advokasi kebijakan, perbaikan infrastruktur, pengorganisasian komunitas, dan kebijakan lainnya. Nah, pertanyaannya, perspektif mana yang benar? Jawabannya adalah, keduanya bisa benar, tergantung konteks. Dan seorang praktisi sosial yang matang harus mampu membaca mana yang dominan di situasi spesifik yang dihadapinya. Ini bukan soal ideologi, ini soal diagnosis yang tepat. Para sahabat semua, kesalahan dalam membaca penyebab masalah akan membawa Anda pada intervensi yang salah sasaran. Dan intervensi yang salah sasaran bukan hanya tidak membantu, ia bisa memperburuk keadaan. Karena kita justru menyalahkan korban atas kondisi yang sebenarnya diciptakan oleh sistem. Sekarang kita tiba di titik yang paling menarik, yaitu tentang bagaimana kelima makna dan keenam pertanyaan itu saling terhubung. Saya ingin menggunakan analogi bangunan rumah. Bayangkan sebuah rumah yang sedang dibangun. 5 makna kesejahteraan sosial itu adalah ibarat lantai, dinding, atap, jendela, dan pintunya, yaitu komponen-komponen yang membentuk wujud fisik rumah itu. Sedangkan 6 pertanyaan fondasional itu adalah pondasi dan rangka baja yang tidak terlihat dari luar, tetapi menentukan apakah rumah itu akan kokoh atau runtuh. Nah, mari kita hubungkan satu persatu. Makna pertama, yaitu tentang kondisi sejahtera,
Makna pertama ini terhubung langsung dengan pertanyaan ontologis dan normatif. Ketika kita mendefinisikan kondisi sejahtera secara holistik, fisik, mental, sosial, ekonomi, maka kita sedang menjawab pertanyaan ontologisnya. Dan ketika kita menetapkan standar minimal kelayakan yang harus dicapai setiap warga, maka kita sedang menjawab pertanyaan normatifnya. Makna kedua dan ketiga adalah tentang pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Dua makna ini terhubung dengan pertanyaan institusional, yaitu siapa yang menyediakan layanan kesehatan di desa, siapa yang menentukan sesiapa yang berhak menerima PKH. Nah, itu semua adalah pertanyaan tentang tanggung jawab institusional, yaitu negara, pasar, komunitas, atau keluarga. Makna keempat adalah tentang proses terencana. Makna ini terhubung dengan pertanyaan kausal dan intervensi. Sebelum Anda merancang sebuah program pemberdayaan desa, maka Anda harus sudah menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu, yaitu, mengapa kondisi ini terjadi? Setelah menjawabnya, barulah Anda bisa menjawab apa yang harus dilakukan. Dan makna kelima, yaitu tentang disiplin ilmu. Makna ini terhubung dengan pertanyaan epistemologis. Ilmu pengetahuan selalu bertanya, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita ketahui itu benar? Bagaimana kita membuktikan bahwa program kita berhasil? Nah, inilah yang membedakan praktik profesional dengan kegiatan bakti sosial sporadis. Ketika kelima makna dan keenam pertanyaan ini Anda kuasai sekaligus, maka Anda tidak lagi hanya menjadi petugas sosial yang menjalankan prosedur, tapi Anda menjadi arsitek perubahan sosial yang memahami mengapa harus membangun apa yang dibangun dan memahami bagaimana kita mengetahui bahwa bangunannya kokoh. Kawan-kawanku semua, mari kita turunkan semua yang telah kita pelajari ke dalam praktik nyata. Karena pada akhirnya, ilmu yang tidak aplikatif di lapangan adalah ilmu yang belum selesai. Saya ingin Anda membayangkan 3 sosok profesional yang mungkin kelak menjadi profesi Anda. Profesi itu adalah pekerja sosial, analis kebijakan sosial, dan penyuluh sosial. Cermati ya, bagaimana 6 pertanyaan keilmuan kesejahteraan sosial itu memandu mereka dalam pekerjaan profesionalnya. Sosok pertama adalah pekerja sosial di tingkat desa. Ketika ia menerima kasus seorang anak yang mengalami penelantaran, ia tidak langsung bertindak berdasarkan instingnya, tapi dia melakukan asesmen. Mengawali asesmen itu, dia mengajukan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan ontologis. Dia bertanya, apa dan bagaimana kondisi kesejahteraan anak yang ditelantarkan itu saat ini? Setelah itu, si pekerja sosial mengajukan pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan normatif. Dia bertanya, standar minimal apa yang harus dipenuhi agar kita yakin bahwa si anak yang ditelantarkan itu disebut dalam kondisi aman? Berikutnya, pekerja sosial itu mengajukan pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan kausal. Dia bertanya, mengapa sih penelantaran ini terjadi? Apakah karena kapasitas orang tuanya yang lemah? Ataukah karena kemiskinan struktural yang memaksa orang tua bekerja di luar kota? Atau si anak itu sengaja ditelantarkankah? Berikutnya, si pekerja sosial mengajukan pertanyaan keempat, yaitu pertanyaan intervensi. Dia bertanya, intervensi apa ya yang paling tepat? Apakah penguatan kapasitas orang tua, penempatan anak itu di penampungan, atau advokasi bantuan sosial? Lalu si pekerja sosial tadi mengajukan pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan tentang institusi. Dia bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Keluarga besarnya kah? Pemerintah desa kah? Atau dinas sosial kah? Atau tetangganya kah? Dan terakhir, dia mengajukan pertanyaan keenam, yaitu epistemologis. Dia bertanya, setelah 6 bulan nanti, bagaimana cara kita mengetahui ada tidaknya perbaikan kondisi anak yang ditelantarkan itu? Nah, kawan-kawan, si pekerja sosial tadi mengajukan 6 pertanyaan untuk satu kasus. Itulah cara berpikir seorang pekerja sosial yang profesional. Sosok kedua adalah seorang analis kebijakan sosial. Kita misalkan, dia bertugas mengkaji efektivitas program PKH di desa. Nah, dia juga menggunakan kerangka pikir tadi. Awalnya dia mengajukan pertanyaan ontologis juga. Dia bertanya,
Apakah definisi besaran bantuan yang akan diberikan sudah mencakup semua dimensi kerengkanan? Lalu dia juga mengajukan pertanyaan normatif dengan bertanya, apakah besaran bantuan sudah memenuhi standar kelayakan hidup minimal? Selanjutnya, analis kebijakan sosial itu mengajukan pertanyaan kausal. Dia bertanya, mengapa sih kok masih ada keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ya? Berikutnya, dia mengajukan pertanyaan intervensi, yaitu apa yang perlu diubah dari mekanisme seleksi dan pendataan agar tidak terjadi lagi kasus salah sasaran. Dan berikutnya, sang analis kebijakan sosial mengajukan pertanyaan institusional. Dia bertanya, siapa yang berwenang mengubah mekanisme pendataan di kebijakan itu ya? Lalu terakhir, tidak lupa dia mengajukan pertanyaan epistemologis, yaitu setelah adanya perubahan mekanisme pendataan, bagaimana cara kita mengukur keberhasilan program ini? Kawan-kawan, sosok berikutnya adalah seorang penyuluh sosial. Tugasnya lebih banyak berhubungan langsung dengan warga. Dia harus mampu menjelaskan mengapa berperilaku sehat itu penting, mengapa anak perempuan harus tetap sekolah, mengapa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan urusan pribadi. Dan untuk bisa meyakinkan orang, maka dia harus paham betul kerangka normatif dan kausal yang mendasari materi penyuluhan yang disampaikannya itu. Kawan-kawan semua, itulah 3 sosok yang menjadi arah lulusan Prodi PSUGK. Dan ketiga sosok ini akan sering bertemu di satu arena yang sama, yaitu di musyawarah desa. Di sanalah kelima makna dan keenam pertanyaan itu bertempur dan berdamai, di mana nilai-nilai bertemu dengan data, di mana kepentingan bernegosiasi dengan bukti. Dan Anda yang sedang kuliah, sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemain utama di arena itu, di musyawarah desa itu. Hore, kita tiba di bagian terakhir dari perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan sebuah refleksi yang akan kita bawa sepanjang perjalanan akademis dan profesional. Selama 20 tahun lebih saya bergelut di dunia ini, saya telah melihat banyak sekali program sosial yang gagal. Gagal bukan karena tidak ada uangnya. Gagal bukan karena tidak ada petugasnya. Tapi karena petugasnya tidak tahu mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka menjalankan prosedur tanpa pemahaman. Mereka membantu tanpa diagnosa. Dan hasilnya, sumber daya terbuang, masyarakat tidak berubah, bahkan terkadang kondisi menjadi lebih buruk karena intervensi yang salah. Sebaliknya, saya juga pernah menyaksikan seorang pekerja sosial muda, lulusan baru, yang masuk ke sebuah desa dengan pengetahuan yang kuat dan kerendahan hati yang tulus. Si pekerja sosial muda ini tidak punya banyak program, tapi ia tahu persis bagaimana cara membaca kondisi, bagaimana cara mendiagnosis penyebab, dan bagaimana cara melibatkan warga dalam merumuskan solusi. Dalam 3 tahun, desa itu berubah. Bukan karena mujizat, tapi karena satu orang yang tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya. Itulah perbedaan antara praktisi biasa dan praktisi yang berdampak. Dan fondasi untuk menjadi praktisi yang berdampak adalah dimulai dari apa yang kita pelajari hari ini, 5 makna kesejahteraan sosial dan 6 pertanyaan fondasi ilmu kesejahteraan sosial ini. Makna pertama sampai kelima memberikan Anda kacamata untuk melihat realitas sosial secara utuh. 6 pertanyaan fondasi memberikan Anda kompas untuk berpikir sistematis dan kritis. Dan ketika kacamata dan kompas itu Anda gunakan bersama-sama, Anda tidak akan mudah tersesat di lapangan, tidak mudah termanipulasi oleh kepentingan politik sesaat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah yang kompleks. Saudara-saudaraku mahasiswa semua, Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa, dan di setiap desa itu ada keluarga yang berjuang, ada anak yang seharusnya bisa bermimpi lebih jauh, tetapi terbatas karena kondisi yang belum berpihak padanya. Ada lansia yang seharusnya bisa menikmati sisa hidupnya dengan bermartabat, tetapi terlupakan oleh sistem. Ada perempuan yang seharusnya bisa berpartisipasi penuh dalam pembangunan, tetapi dibatasi oleh norma yang belum berubah. Dan di antara mereka semua, dibutuhkan orang-orang seperti Anda. Bukan pahlawan dengan topeng dan jubah keren, bukan birokrat dengan berkas yang tebal-tebal, tapi praktisi sosial yang tahu apa yang mereka kerjakan
mengapa mereka mengerjakannya, dan bagaimana membuktikan bahwa pekerjaan mereka benar-benar mengubah kehidupan orang. Tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimananya. Dari mana kita memulainya? Mulailah dari sini, dari ruangan ini, dari perkuliahan ini, dari 5 makna yang hari ini kita pelajari, dan dari 6 pertanyaan yang hari ini kita renungkan. Saya ingin menutup dengan sebuah seruan yang sungguh-sungguh saya ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam sebagai seorang dosen. Jangan pernah meremehkan kekuatan konsep, karena konsep yang dipahami dengan benar akan melindungi Anda dari intervensi yang mubazir. Konsep yang dipegang dengan teguh akan membuat Anda tetap berada di pihak yang benar ketika tekanan politik mencoba membengkokkan arah pekerjaan Anda. Dan konsep yang dibagikan dengan penuh semangat kepada masyarakat akan menjadi benih kesadaran yang suatu hari akan tumbuh menjadi perubahan yang tidak bisa lagi dibendung. Anda sedang belajar bukan untuk ujian semester ini saja. Anda sedang membangun diri Anda untuk puluhan tahun ke depan. Untuk ribuan warga desa yang belum pernah bertemu dengan Anda, tapi suatu hari kelak akan sangat membutuhkan kehadiran Anda. Maka, kuasailah fondasi ini dengan sepenuh hati. Pertanyakan terus apa yang Anda pelajari. Hubungkan terus dengan realitas yang Anda lihat. Dan jangan pernah berhenti bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa terjadi? Dan apa yang harus saya lakukan? Karena pertanyaan-pertanyaan itulah yang sejak awal melahirkan ilmu kesejahteraan sosial. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan terus menghidupkan profesi Anda, hari demi hari, desa demi desa, kehidupan demi kehidupan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat terus saudara-saudaraku semua.